Dalam mitologi Mesir, dunia berawal dari perairan tanpa batas. Semua masih berupa air dan belum ada cahaya atau gelap. Alam semesta tersebut disebut dengan Non atau Nu. Kemudian dari kekacauan air, muncullah piramida besar yang di sampingnya terdapat bunga lotus. Di saat bunga lotus mekar, diiringi munculnya Dewara atau Dewa Matahari, sehingga keadaan alam semesta diselimuti dengan cahaya atau tidak gelap lagi. Dewara menciptakan anak yang disebut dengan Su dan Dewa Teftut atau Dewa Hujan. Su dan Teftut menjelajahi luasnya perairan dalam kurun waktu yang lama, tetapi hal tersebut justru membuat Dewara khawatir karena mereka menjelajah terlalu jauh. Dewara mencopot matanya untuk mencari anak-anaknya sehingga Su dan Teftut berhasil ditemukan. Hal tersebut membuat Dewara merasa bahagia sampai meneteskan air mata. Tetesan dari air mata Dewara menetes ke piramida besar yang berubah menjadi manusia. Di samping itu, Su dan Teftut memiliki keturunan, yaitu Geb atau Dewa Bumi dan Nut Dewi Langit. Dengan demikian, bumi berhasil diciptakan. Setelah bumi diciptakan, bumi menjadi tempat tinggal bagi manusia, kemudian Dewara menjadi pemimpin alam semesta. Dewara menciptakan Sungai Nin, sehingga menjadi awal mula manusia menciptakan peradaban yang bertujuan untuk memuliakan para dewa. Namun, Dewara merasa khawatir terhadap cucunya yaitu Geb dan Nut, jika anak dari cucunya tersebut melahirkan dewa baru yang dapat menggulingkan kekuasaan sebagai pemimpin alam semesta, sehingga Dewara melarang Geb dan Nut untuk memiliki keturunan. Pada kenyataannya, Geb dan Nut justru tidak patuh pada kakeknya, sehingga Dewara memerintahkan anaknya Su untuk memisahkan mereka berdua dengan cara mengalahkan Geb dan mengangkat Nut sampai tinggi. Namun, pada saat itu Nut sedang mengandung, sehingga melahirkan dewa baru, yaitu Dewa Osiris, Isis, Set, dan Nephthys. Kekhawatiran dari Dewara ternyata terbukti, di mana keempat dewa tersebut berhasil menggulingkan kekuasaannya sebagai pemimpin alam semesta. Dari kemenangan tersebut, Dewa Osiris dipilih sebagai dewa yang paling berkuasa. Di satu sisi, saudara dari Osiris juga menginginkan kekuasaan tersebut. Dewa Osiris menjadikan Isis sebagai istrinya. Osiris membawa peradaban manusia dengan gaya hidup yang masih primitif. Kehidupan primitif hanya sebatas pertanian, menenun, dan membuat roti. Di satu sisi, Dewa Set merasa cemburu melihat peradaban yang diciptakan oleh Dewa Osiris dan Isis terlihat damai dan subur. Rasa cemburu itu didukung Dewa Osiris yang berselingkuh dengan Nephthys, istri dari Dewa Set. Dari perselingkuhan tersebut, melahirkan dewa baru, yaitu Dewa Anubis yang biasa dikenal dengan Dewa Kematian. Melihat kenyataan tersebut, membuat Dewa Set sangat marah, sehingga menyusun rencana mengundang Dewa Osiris untuk datang ke perjamuan di kerajaannya dengan alasan untuk menghormati Dewa Osiris. Dewa Set mengumumkan bahwa dia memiliki peti mati yang indah untuk diberikan secara gratis kepada para tamu undangan, namun dengan syarat ukuran tubuh harus sesuai dengan ukuran peti tersebut. Merasa tertarik, Dewa Osiris mencoba peti mati tersebut dan Dewa Set seketika langsung menutup peti mati yang sudah dia buat. Melihat hal tersebut, Dewa Set berpikir untuk membuang peti tersebut ke sungai sehingga membuat Dewa Osiris mati karena tenggelam di sungai. Dewa Nephthys mencari dan berhasil menemukan jasad Osiris. Lalu peti tersebut dibawa ke Mesir secara diam-diam. Mengetahui hal tersebut membuat Set marah, sehingga menghancurkan peti mati, bahkan sampai memotong-motong mayat tersebut menjadi 42 bagian. Set menyebarkan bagian mayat Osiris ke seluruh penjuru Mesir, agar Isis tidak dapat menemukan mayat Osiris. Merasa iba dengan Isis, Nephthys memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi, dan menawarkan bantuan untuk menemukan letak potongan-potongan dari mayat Osiris yang sudah disebarkan Set ke seluruh penjuru Mesir. Pencarian tersebut menyisakan satu potongan anggota tubuh dari Osiris karena sudah dimakan oleh ikan. Meskipun demikian,
Isis dan Nephthys berencana untuk memulihkan bagian dari tubuh Osiris dengan bantuan dari Dewa Anubis menjadi mumi. Setelah dihidupkan kembali, Dewa Osiris menjadi penguasa dunia orang mati atau dunia neraka. Melihat penderitaan yang ditimpa oleh ayahnya membuat Dewa Horus ingin balas dendam untuk mengembalikan kekuasaan ayahnya dulu. Perselisihan Set dan Horus dinilai oleh Dewa Ra sebagai hakimnya. Set memberikan tantangan kepada Horus di mana mereka berdua harus berubah menjadi kuda Nil dan harus tenggelam selama 3 bulan. Perselisihan yang terjadi antara Dewa Set dan Horus dirasa terlalu lama sehingga membuat peradilan dewa menuntut untuk rekonsiliasi. Hal tersebut dimanfaatkan Dewa Sete untuk berpura-pura dengan cara mengundang Horus untuk datang ke pestanya. Di saat malam tiba, Sete berusaha untuk melecehkan Horus agar tidak dapat dianggap sebagai penguasa, namun Horus berhasil membela diri dengan menangkalnya. Merasa dilecehkan, Horus berusaha untuk balas dendam dengan bantuan Isis untuk mempermalukan Sete. Rencana tersebut berhasil sehingga Set dipermalukan di depan para tamu dengan bertingkah aneh, karena Set memakan selada yang di dalamnya terdapat benih yang dapat menyebabkan keracunan. Setelah kejadian tersebut, tahta penguasa diberikan kepada Dewa Horus.